Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di kegiatan bimbingan teknis, pengawas, dan kepala sekolah Kabupaten Kota melalui daring tahap yang ke-6. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Wiki Bagus Dwi Harjuno, selaku moderator BIMTEK pada hari ini. Dan insya Allah, saya akan menemani Bapak Ibu selama siang hari ini, selama pembukaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini Bapak Ibu kita semua dapat berkumpul walaupun hanya melalui aplikasi Zoom. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali dalam kondisi normal seperti sedia kala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan tata tertib serta jadwal kegiatan bimbingan teknis pengawas dan kepala sekolah melalui daring tahap yang ke-6. Untuk tata tertib kegiatan yang pertama, peserta dimohon untuk mengisi biodata dengan benar, terutama nomor WhatsApp, karena insya Allah kami akan mengirimkan sekedar pengganti pulsa untuk Bapak Ibu peserta sesuai dengan kuota per wilayah. Lalu yang kedua, peserta diminta untuk memberi nama pengguna di aplikasi Zoom serta instansi Bapak Ibu sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, peserta mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang kami bagikan Bapak Ibu di WA Group maupun di room chat ini. Lalu yang keempat, peserta menggunakan pakaian sopan dan dilarang merokok saat kegiatan berlangsung. Yang kelima, peserta boleh menonaktifkan video saat paparan materi berlangsung, tetapi saat materi selesai, dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan di room chat melalui raise hand ataupun dengan mengaktifkan videonya. Baik Bapak Ibu, untuk jadwal kegiatan BIMTEK 3 hari ini, saya akan menjelaskan hari ini kita akan mulai pembukaan Bapak Ibu. Ini jam 11 sampai jam 12. Lalu nanti Bapak Ibu akan kembali istirahat, nanti kembali lagi jam 1 siang. Ini jam 1 siang Bapak Ibu akan masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan grup WA yang telah dibuat oleh panitia kelas. Nah, lalu untuk besok hari, itu di hari Jumat, Bapak Ibu, ini akan dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini nanti akan sama seperti sesi keduanya pada hari ini, yaitu dibagi dalam 5 kelas. Dan didampingi nanti akan dengan fasilitator dari LPMP Banten. Lalu untuk hari yang terakhir, hari Sabtu Bapak Ibu, ini kurang lebih sampai jam 8 sampai jam 11 Bapak Ibu. Ini masih diisi dengan fasilitator dari LPM Banten dan langsung mengikuti dengan penutupan. Penutupan itu jam 11 sampai jam 12, Bapak Ibu peserta akan kembali berkumpul lagi nih di link Zoom yang sama dan akan diisi materi oleh narasumber, yaitu Koordinator Sistem Informasi LPMP Banten. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Iwan Kurniawan MSI telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Iwan Kurniawan MSI selaku Kepala LPMP Banten untuk membuka kegiatan sekaligus memberikan materi mengenai rapat mutu tahun 2019 kepada Bapak Iwan Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Sistem Informasi, Bapak dan Ibu para fasilitator, rekan-rekan panitia, dan tentunya yang kami muliakan Bapak dan Ibu pengawas Provinsi Banten yang berbahagia. Alhamdulillah, puji puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini
Sekali lagi kita berkumpul, ya, Bapak dan Ibu pengawas, kami undang kembali, tentunya dalam program yang berbeda, yaitu terkait dengan pendataan pemetaan mutu, ya. Walaupun judulnya tadi adalah pendataan Dapodik, tetapi kita akan fokus kepada pemetaan mutu. Dan kami berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, ya, di tengah-tengah mungkin juga kondisi kesibukan maupun pandemi COVID-19 ini. Kami berharap Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga nantinya bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salam sehat tentunya, salam sehat dan salam bahagia kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, di tengah-tengah aktivitas ini kami sekali lagi mengundang Bapak dan Ibu, ya, dan berharap nantinya partisipasi maupun kontribusi dan sinergisitas kami dengan Bapak dan Ibu pengawas. Karena sekali lagi fungsi penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebagaimana diamanahkan dalam PP 19, ya, yang harus dilakukan oleh sekolah, dan tentunya kewajiban kita semua baik itu LPMP maupun Bapak dan Ibu pengawas untuk membantu untuk memfasilitasi sekolah, ya, untuk dalam rangka untuk mencapai standar nasional pendidikan atau melakukan penjaminan mutu. Kami tidak akan mungkin, ya, melakukan proses pendampingan, ya, melakukan supervisi, kemudian melakukan bantuan kepada sekolah tanpa bantuan dari Bapak dan Ibu pengawas. Sehingga kami harus terus berkomunikasi, ya, berinteraksi dengan Bapak dan Ibu pengawas, karena satu-satunya yang kami harapkan, yang kami andalkan untuk bisa melakukan hal-hal yang tadi penjaminan mutu di satuan pendidikan tentunya Bapak dan Ibu pengawas. Walaupun demikian, ya, dengan kondisi saat ini, Bapak dan Ibu, sebenarnya kami ini berharap bisa kami mengundang Bapak dan Ibu ke LPMP. Ya, terus terang saja Bapak dan Ibu, ya, keinginan kami untuk bertemu secara langsung dengan Bapak dan Ibu ke LPMP ini, sekaligus nantinya kita bisa berdiskusi, ya, Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan kepada kami. Namun apa daya, ya, kita tidak bisa, kita belum bisa, ya, kita belum bisa untuk bertemu secara fisik, secara langsung dengan Bapak dan Ibu, sehingga kita memanfaatkan media ini untuk bisa nantinya berdiskusi kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut teknis maupun tugas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai pemetaan mutu ini, khususnya di Provinsi Banten ini, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu pengawas, ya, khususnya bagaimana bisa melakukan proses pendampingan kepada sekolah, khususnya berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, ya, sudah ada SKB 4 Menteri, ya, sebagai revisi dari SKB sebelumnya, bahwa diperkenankan untuk membuka, ya, untuk membuka proses pembelajaran secara tatap muka bagi sekolah yang berada di zona kuning. Yang dulunya hanya diperkenankan bagi sekolah yang berada di zona hijau, diperkenankan untuk melakukan proses pembelajaran pada zona kuning. Dan tentunya tahapan-tahapannya sama seperti SKB sebelumnya, bahwa harus ada ditetapkan dulu, ya, dari gugus tugas COVID-19 di daerah untuk menyatakan bahwa daerahnya berada pada zona kuning. Nah, kemudian yang kedua, ya, tahapannya adalah pemerintah daerah atau dinas pendidikan menyatakan kesiapan, ya, setelah dilakukan evaluasi kesiapan, ya, dari wilayahnya untuk bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, baru itu dilakukan tahap yang selanjutnya, yaitu sekolah harus melakukan atau memenuhi lembar periksa, ya, yang harus dilengkapi oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah kesiapan dari orang tua misalnya melalui komite sekolah untuk menyatakan bahwa diperkenankan untuk dilakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, prinsip keselamatan dan kesehatan ini menjadi prioritas, ya, karena memang sebagaimana mungkin kita baca, ya, kita dengar dan kita lihat bahwa ketika proses pembelajaran ini dilakukan di beberapa daerah seperti kemarin di Cilegon, ya, di kota Cilegon ini kondisinya akan kemudian ditutup, ya, setelah 2 hari, ya,
maka tentunya prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan tadi itu menjadi prioritas. Ya. Nah, manakala nantinya proses pembelajaran ini akan kembali dilakukan melalui secara jarak jauh, ya, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Ada dua langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah untuk mengatasi proses pembelajaran secara jarak jauh adalah yang pertama telah disusun ya kurikulum yang disederhanakan dari kurikulum 2013 sebagai kurikulum kondisi khusus ya sudah ada ya jadi tidak lagi mengejar target kurikulum tapi bagaimana nantinya proses pembelajaran ini dengan prinsip-prinsip mengedepankan pada keterampilan hidup dan mengutamakan kompetensi dasar atau kompetensi inti yang memang esensi untuk disampaikan ke peserta didik. Ada 3 cara yang nantinya manakala sekolah ya pada saat perjalanannya. Yang pertama diperkenankan sekolah untuk terus melaksanakan kurikulum sebagaimana target yang mungkin sudah dirancang. Kemudian yang kedua, sekolah diperkenankan untuk menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan, yang sudah disederhanakan tadi. Ya. Kemudian juga mungkin sekolah yang ketiga adalah sekolah sudah menyusun kurikulum yang memang secara mandiri mereka susun untuk disederhanakan. Ya. Nah ini mungkin nantinya silakan sekolah dengan target-target kurikulum yang mungkin esensi untuk disampaikan kepada peserta didik, sehingga nantinya target kurikulum menjadi suatu hal yang mungkin tidak menjadi target lagi, ya. Tetapi bagaimana proses pembelajaran ini harus terus berlangsung, ya, dengan menggunakan berbagai model atau media pembelajaran, baik secara daring, menggunakan secara luar jaringan atau luring, ataupun blended learning antara daring dengan luring tadi. Ya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu, disinilah menjadi peran dari Bapak dan Ibu pengawas, ya, untuk bisa memastikan, untuk bisa membantu teman-teman guru kita, untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran tadi, sehingga tadi proses pembelajaran ini tidak terhenti. Ya. Nah ini kami berharap ya Bapak dan Ibu bisa membantu kami, bisa membantu kita semua untuk bisa memastikan bahwa proses pembelajaran itu terus berlangsung. Kemudian langkah yang kedua yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk kelas rendah, yaitu di kelas jenjang SD maupun di jenjang PAUD, sudah disiapkan modul-modul pembelajaran yang digunakan untuk siswa dan orang tua untuk dalam rangka untuk membantu proses pembelajarannya. Nah, nantinya mungkin file-filenya nanti akan kita berikan, kita masih menunggu juga dari pusat kurikulum dan perbukuan, nantinya kita akan berikan kepada Bapak dan Ibu pengawas. Nah, langkah-langkah ini yang nantinya Bapak dan Ibu, tentunya ini merupakan pilihan dan langkah alternatif, karena kita sekali lagi belum pernah ya mengalami kondisi seperti ini, dan esensinya adalah bagaimana teman-teman guru kita ini bisa melakukan proses pembelajaran secara baik, ya, dengan kondisi-kondisi yang memang mereka perhitungkan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itu terkait dengan kondisi proses pembelajaran selama masa pandemi ini, ya. Kemudian kita beralih kepada apa yang akan kita lakukan pada hari ini, Bapak dan Ibu. Karena kalau kita berbicara tentang pemetaan mutu, tidak sekedar hanya kita menyampaikan data yang ada di sekolah kita semua, atau yang ada di lapangan kita semua, tapi bagaimana kita nantinya bisa memanfaatkan, ya, kita bisa menggunakan apa yang sudah kita lakukan ini, data yang sudah kita kumpulkan ini sebagai bagian dalam perbaikan atau peningkatan mutu di sekolah kita. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Sudah bisa terlihat Pak Wiki? Sudah Pak, tinggal di slideshow. Sudah? Sudah Pak, tinggal di slideshow Pak. Ya, udah. Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang pendataan ini Bapak dan Ibu, di lingkup sekolah itu ada 2 data yang mungkin akan terkumpul. Yang pertama adalah data pokok pendidik, ya, data Dapodik, ya. Kemudian yang kedua adalah data yang berkaitan dengan pemetaan 8 standar nasional pendidikan. Dan juga kalau kita lihat salah satu tugas dari Bapak dan Ibu pengawas, di samping melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik maupun pendidikan, ya, melakukan pembinaan kepada guru, salah satu tugas Bapak dan Ibu adalah bagaimana membantu sekolah dan juga memperoleh capaian mutu pendidikan, ya, yang ada di satuan pendidikan binaan Bapak dan Ibu, itu
bisa diperoleh, ya, bagaimana jenis kualitas layanan yang sudah diberikan terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Dan itu kalau kita lihat itu juga menjadi salah satu bagian tugas dari seorang pengawas. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu, Bapak dan Ibu? Tugas kita ada dua. Ya, tugas kita semua, baik itu kita sebagai pihak di luar sekolah, ya, pihak eksternal maupun sekolah sebagai pihak internal, ini ada dua tugas. Yang pertama adalah secara kuantitasnya, itu sekolah itu bisa mengumpulkan data-data yang diperlukan, ya, secara kuantitas. Dan secara lebih global lagi, bahwa diharapkan semua sekolah ini secara kuantitasnya ini bisa memenuhi data-data yang memang diperlukan, baik itu oleh Bapak dan Ibu sebagai pengawas maupun di level pemerintah daerah maupun di level pusat, ini juga diperlukan. Di sisi lain, Bapak dan Ibu, tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas datanya. Ya, kualitas data berarti bermakna bahwa apa yang disampaikan oleh sekolah kita ini sesuai dengan kondisi real yang sebenarnya, ya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Data yang disampaikan oleh mereka melalui suatu sistem aplikasi ini disampaikan dengan apa adanya. Disampaikan dengan apa adanya. Nah, ini dua tugas inilah yang menjadi bagian kita semua. Bagaimana secara kuantitas ini kita bisa penuhi, ya, melalui bantuan Bapak dan Ibu juga sebagai pengawas. Di satu sisi juga bagaimana kita, Bapak dan Ibu, melakukan validasi, Bapak dan Ibu juga melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh sekolah sesuai dengan kondisi realnya. Sebagai contoh misalnya, jumlah rombongan belajar yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, misalnya sekolah binaannya, ya, misalnya realnya adalah 10, tetapi sebenarnya misalnya disampaikan di dalam data itu ada 11. Nah, ini perlu verifikasi maupun klarifikasi dari sekolah ketika data yang disampaikan ini sesuai dengan gambaran kondisi real yang sebenarnya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan juga bagaimana kondisi data, ya, data ini, data PMP tahun 2019, ya, kita ambil dari data Dapodik dan data PMP, sehingga nantinya kita bisa melihat apa yang menjadi permasalahan maupun kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data maupun secara kualitas datanya. Nah, ini kami ambil Bapak dan Ibu data PMP, ya, per 30 Juni, kemudian data Dapodiknya per 20 Juni, kemudian raport mutu ini kita analisis per 3 Agustus, nantinya akan kita analisis kembali di akhir September atau awal Oktober, nantinya kita akan analisis pergerakan maupun perubahan datanya. Nah, dari per 30 Juni PMP-nya atau 3 Agustus tadi, diketahui bahwa belum seluruh sekolah yang ada di Provinsi Banten ini mengumpulkan datanya. Ya, baru 90,2% dari seluruh sekolah yang ada di Provinsi Banten ini mengumpulkan data PMP-nya. Ya, masih ada 722 sekolah, termasuklah di wilayah Bapak dan Ibu, mungkin saja termasuk di sekolah binaan Bapak dan Ibu, ada 722 sekolah yang mungkin belum mengumpulkan data PMP-nya. SD baru tercapai 94,4%, ya, baru 4.363 yang mengumpulkan. Kemudian SMP 86,5%, SMA 78,5%, dan SMK 80,7%. Kemudian untuk raport mutunya, dari yang dikirim ini pun juga ada yang belum lengkap datanya. Ya. Kemudian juga dalam arti setelah diverifikasi ulang, yang bisa diolah, ya, yang mengumpulkan ini ada yang tidak bisa terolah karena belum lengkap datanya, kemudian ada yang secara aplikasi itu tidak tersinkron. Dari data raport mutu yang bisa diolah, ya, itu hanya 64,7% dari 90,2% tadi. Ya, hanya 64,7%. Ya, nah ini jumlah sekolahnya yang bisa diolah dari 7.404 yang tadi yang masuk, yang terolah hanya 64,7%, SD baru 66,6%, kemudian SMP 70,8%, SMA 54,9%, dan SMK 47,5%. Artinya kita masih punya PR Bapak dan Ibu untuk bisa melengkapi SD sebesar 33,4% tadi, kemudian SMP ada 30% yang belum mengumpulkan, dan artinya data yang baik itu terkumpul maupun yang akan bisa diolah. Ini kita masih punya kekurangan data untuk bisa diolah. Ya.
Nah, inilah kami berharap melalui kegiatan ini kita bisa memenuhi target ini, ya. Karena mungkin ada sekolah yang mungkin mengalami kendala secara teknis, ada juga yang mungkin memang sekolahnya dalam kondisi tidak aktif. Ini makanya kita harapkan ada informasi dari Bapak dan Ibu pengawas melalui kegiatan ini. Nah, selanjutnya ini Bapak dan Ibu adalah 5 sekolah yang belum hitung rapor mutu, ya. Ini artinya mungkin saja dia sudah mengirim tetapi tidak bisa dianalisis, ya. Kemudian juga yang memang belum sama sekali mengirim sehingga memang belum dihitung sebagai bahan analisis. Kabupaten Lebak jumlah totalnya ada 256 sekolah, SD-nya ada 186, SMP-nya ada 25. Nanti datanya mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman secara teknis. Kabupaten Pandeglang ya cukup besarnya ada 608. Kemudian Serang ada 436, 439, Kabupaten Tangerang ada 709, Cilegon ada 30, Kota Serang 133, Kota Tangerang 209, dan Kota Tangerang Selatan ada 189. Jumlahnya ada 2.573. Nah, kita berharap Bapak dan Ibu, sesuai dengan tanggung jawab nantinya sekolah binaan Bapak dan Ibu, mungkin kami perlu memperoleh informasi dari sekolah-sekolah yang mungkin menjadi wilayah binaan Bapak dan Ibu, mungkin apa kendalanya, sehingga nantinya kita akan bisa bantu untuk bisa melengkapi data-data yang rapor mutu ini, sehingga nantinya menjadi bagian dari pengolahan data yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah sekolah Bapak dan Ibu, dari jumlah sekolahnya SD yang sudah terpetakan ya, SD 3077, SMP ada 1062, SMA ada 306, kemudian SMK ada 354, dan total semuanya ada 4.790 ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk nilai capaian ini Bapak dan Ibu, dari hasil capaian yang sekitar 64,7% yang kita lakukan analisis dari totalnya harusnya 7.404 sekolah seluruhnya, yang dianalisis baru 4.790, menunjukkan hasil bahwa pada semua jenjang ini terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap keseluruhan sekolah pada setiap jenjang, ya. Terjadi peningkatan rata-rata nilai hasil capaian SNP-nya, ya. Sebagai contoh, SD ini untuk sementara Bapak dan Ibu dari baru 60 tadi, sekitar 60-an sekian persen, ya, belum seluruh sekolah. Ini untuk data sementara per hari ini, ya, jumlah sekolah SD ini terjadi peningkatan 6,48 tahun ini, kemudian SMP 6,49 dan SMA 6,49, kemudian SMK 6,44. Dari data ini terlihat bahwa pada semua jenjang ini secara keseluruhan untuk semua sekolah ini terjadi peningkatan nilai rata-rata total untuk capaian standarnya. Ya. Namun demikian Bapak dan Ibu, ini adalah capaian untuk kabupaten masing-masing kabupaten kota, ya. Atau kita lihat untuk semua kabupaten kota rata-rata sudah mendekati 6, ya. Namun demikian sebaran capaian untuk SD-nya ini yang sudah, mohon maaf, ini tidak terlihat dari laptop saya. Nah, kalau kita lihat dari capaian untuk masing-masing jenjang, ya, untuk masing-masing kabupaten kota, untuk sebentar. Halo, Mas Wiki? Tes? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya. Nah, untuk masing-masing sebaran per kabupaten kota, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat per tahun 2019 ini sudah masing-masing kabupaten kota ini sudah hampir seluruh kabupaten kota untuk yang SD ini sudah mencapai standar nasional pendidikan. Ya, artinya sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, bahwa untuk jenjang SD ini sudah ada sekolah di Kota Tangerang Selatan, ada 22 sekolah yang sudah memenuhi SMP, ya. Ada 201 sekolah yang sudah menuju SMP 4. Kemudian juga ada di Kota Tangerang ada 28 sekolah yang sudah memenuhi SMP. Demikian juga Kabupaten Lebak ada 29, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa masing-masing terjadi peningkatan, ya, dari masing-masing sekolah ini untuk masing-masing jenjang.
terjadi peningkatan sekolah-sekolah yang menuju standar nasional pendidikan. Dan kita berharap bahwa setiap tahun ya melalui kerjasama kita, melalui Dinas Pendidikan maupun dengan LPMP, bantuan Bapak dan Ibu pengawas ini, kita akan mendorong ya sekolah-sekolah ini dari tahun ke tahun nantinya bisa memenuhi standar nasional pendidikan. Ya, artinya memang kondisi sekolah ini sudah meningkat kualitasnya, ya berdasarkan dengan fasilitasi atau bantuan kita, baik itu dari standar 8 standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa data peta mutu ini Bapak dan Ibu, ini bisa digunakan oleh satuan pendidikan Bapak dan Ibu, dimanfaatkan sebagai bentuk program atau tahapan-tahapan yang memang bisa dilakukan. Di antaranya adalah hasil PMP ini dapat digunakan sekolah sebagai ukuran, ya, jaminan mutu atau laporan formal kepada masyarakat. Inilah capaian 8 standar nasional pendidikan yang memang dihasilkan dari tahun ke tahun, ya. Ini sebagai bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat tentang capaian 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, diharapkan memang raport mutu ini bisa dimanfaatkan untuk program peningkatan mutunya. Jadi kalau kita lihat bahwa sekolah bisa melihat indikator mutu mana yang mungkin bisa menjadi kelemahan mereka untuk bisa disusun sebagai program peningkatan mutu yang dituangkan dalam RKS dan RKAS. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kita berharap dan kita harus mendorong sekolah ini untuk bisa memanfaatkan ya momentum raport mutu ini sebagai bahan untuk peningkatan mutunya, ya. Apakah misalnya pada tahun ini misalnya mereka berfokus kepada standar proses misalnya, karena standar isinya sudah baik, mereka berfokus kepada peningkatan mutu di standar proses. Nah, ini mungkin menjadi poin-poin yang mungkin bisa dilihat dari raport mutu, mana kira-kira juga yang harus dikembangkan. Kalau misalnya sudah baik, mana yang harus ditingkatkan, indikator mana yang harus dipertahankan maupun ditingkatkan. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah hasil PMP ini dimanfaatkan sebagai program untuk pengusulan ya kepada pemerintah daerah ya terhadap beberapa standar yang memang mungkin di luar kewenangan ya seperti standar pembiayaan dan standar PTK maupun standar sarplasnya kepada pihak eksternal. Nah, ini juga poin ketiga ini saya sampaikan, Badan Akreditasi Nasional juga memanfaatkan raport mutu ini sebagai data awal untuk melakukan akreditasi atau proses penjaminan secara eksternal. Nah, kalau kita lihat bahwa Bapak dan Ibu, next sebentar. Nah, ini penggunaan data PMP ini sebagai pra-akreditasi, ya, di mana Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pada pasal 19 bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, ya, BAN itu juga menggunakan data yang terintegrasi dengan kementerian yang salah satunya adalah digunakan data PMP ini. Ya, sehingga nantinya kita berharap Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami berharap bahwa diperlukan bantuan dari Bapak dan Ibu pengawas untuk bisa memastikan secara kuantitas datanya, ya, bahwa sekolah-sekolah yang memang belum mengisi atau menyampaikan raport mutunya ini bisa mengisi, ya, bisa melengkapi data PMP-nya. Yang kedua adalah bagaimana kita secara bersama-sama menjaga secara kualitas datanya. Artinya apa yang disampaikan oleh sekolah itu sesuai dengan kondisi sebagaimana yang ada di sekolahnya masing-masing. Saya kira ini Bapak dan Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Sekali lagi apresiasi kami kepada Bapak dan Ibu semua, ya, Bapak dan Ibu pengawas. Ya, kami berharap sebenarnya sekali lagi ingin bertemu secara langsung kepada Bapak dan Ibu di LPMP Banten ini ataupun di wilayah lain, ya, atau di tempat kegiatan yang mungkin kita rancang. Tetapi apa daya, ya, kita belum bisa melaksanakan secara tatap muka memang karena kami mengkhawatirkan mungkin potensi resiko yang mungkin akan terjadi manakala nanti kita akan berkumpul secara jumlah yang besar, ya, ketika kita LPMP melakukan kegiatan di LPMP maupun di luar LPMP. Akhirnya Bapak dan Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis bagi pengawas sekolah dalam rangka untuk pendataan mutu pendidikan Provinsi Banten tahun 2020 kita buka secara resmi.
Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, ya. Kami tunggu juga kehadiran dan masukan Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, Pak Iwan namanya. saya juga mohon dukungan dari Bapak dan Ibu karena kami akan dilakukan evaluasi dari Kemenpan. Mungkin juga kami mohon nantinya persediaan Bapak dan Ibu untuk menjadi responden bagi kami, ya. Nantinya Bapak dan Ibu pengawas akan kami minta menjadi responden sebagai pihak yang memperoleh layanan LPMP Banten. Tentunya kami berharap juga penilaian yang mungkin bisa mendorong kami untuk bisa memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala yang mana telah membuka kegiatan BIMTEK ini. Baik Bapak, jikalau ada keperluan atau kepentingan lain dipersilahkan untuk bisa meninggalkan Zoom ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pengawas. Sama-sama Bapak. Kami tunggu kehadirannya nanti di LPMP Banten. Sama. Mau kembali. Iya. Baik Bapak Ibu, cukup sudah untuk pembukaan BIMTEK pada siang hari ini. Setelah ini dipersilahkan Bapak Ibu peserta untuk meninggalkan Zoom ini, istirahat, makan siang, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu akan kembali lagi di Zoom, nanti akan diinformasikan oleh teman-teman panitia kelas untuk mengikuti BIMTEK di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sani, istirahat dulu Pak Sani. Istirahat dulu Pak Pati, istirahat dulu semuanya. Udah, aku tutup dulu ya Bu. Tutup dulu. Halo Pak Jasani, Bu Haji Tarmi, Ya, kita keluar dulu. Pak Haji Rame. Kang Oleh. Bergerak memberikan layanan dalam pengabdian. Kota Rangkas Bitung tak pernah hilang ditelan sejarah. Kental dengan budaya yang selalu terjaga. Tidak ada perbedaan yang mengikat, walaupun penuh dengan kebinekaan. Dari kota yang penuh kemajemukan, kami berupaya hadir memberikan layanan yang terbaik untuk mendorong kecerdasan anak bangsa. Memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten.